Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita memulai semua aktivitas kita pada hari ini, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang menuntun kita dalam menjalani hidup setiap hari. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan kami kehidupan pada pagi hari ini. Terima kasih atas anugerah-Mu bagi kami. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk memahami akan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita pada hari ini dari Yesaya 53 ayat yang ketiga. Yesaya 53 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Sedemikian firman Tuhan, Yesaya 53 ayat yang ketiga, dengan topik renungan harian kita pada hari ini, dia sangat dihina. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, apakah saudara pernah diejek, dihina, atau dijauhi oleh orang lain? Tentu perasaan yang kita rasakan ketika dihina, diejek, atau dijauhi orang lain adalah perasaan yang sungguh tidak mengenakan. Kita merasakan penderitaan, ya, ketika kita dihina, kita diejek, dijauhi orang lain. Bahkan respon kita ketika kita diejek, ketika kita dihina, kita tidak mau terima atas perlakuan dari orang yang menghina dan mengejek kita. Kita tidak menerima perlakuannya, bahkan kita mengadakan perlawanan. Boleh jadi lebih berat dari ejekan, dari penghinaan yang dia lakukan. Bahkan secara umum kita cenderung memusuhi orang yang mengejek, orang yang menghina kita. Kita tidak lagi mau berteman jikalau memang sebelumnya dia teman kita atau sahabat. Kita tidak lagi mau berkomunikasi, tidak lagi mau memiliki kedekatan dengan dia, orang yang sudah mengejek dan menghina kita. Luar biasa apa yang disampaikan Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga. Dia sangat dihina. Ya, ini adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus Kristus yang mengalami penderitaan yang sangat berat. Ya, penderitaan yang sangat berat yang dia alami. Apa yang disampaikan Yesaya 53 ayat yang ketiga ini, ya, nubuat tentang Yesus Kristus. Ia dihina dan dihindari orang. Penderitaan yang dialami oleh Yesus. Ya, dia harus menjalani jalan salib. Dia diejek, dia dihina, bahkan orang menutup mukanya terhadap dia. Oleh karena melihat wajahnya pun mungkin tidak dikenali lagi. Begitu penderitaan berat yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam kehidupannya sebagai bentuk jalan salib.
Dia mati, disalibkan untuk menebus dosa manusia. Dia dihina, dia dijauhi, dia ditikam, ya, dia diremukkan oleh pemberontakan dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Saudara-saudari, itu semua digenapi. Nubuat Yesaya 53 ayat 3 ini itu semua digenapi. Dan Yesus menjalani jalan penderitaan yang harus dia jalani. Saudara-saudari, itu semua dia jalani, Yesus jalani untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tentu sikap Yesus menghadapi penderitaan yang berat, dia sabar menjalaninya dan dijalaninya sampai akhir untuk keselamatan manusia. Dia dihina tetapi tetap dia mengasihi orang-orang yang menghina dia, yang mengejek dia. Tentu sebagai pengikut Yesus, kita juga harus siap menerima konsekuensi iman kita kepada Tuhan. Boleh jadi dalam kehidupan kita juga menghadapi penderitaan. Kita menghadapi pergumulan yang berat. Bahkan terkadang kita juga menghadapi penghinaan yang begitu berat dalam hidup kita. Saudara-saudari, Allah yang merasakan penderitaan yang kita alami sudah lebih dulu menghadapinya. Dia hadapi dengan baik, ya, tidak membuat dia membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan penuh kesabaran menjalani penderitaannya dan menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus yang sudah mati di salib, bangkit dan naik ke surga, itu menyatakan kemenangannya, ya, kemenangannya, ya, melawan kuasa maut, melawan kuasa penderitaan. Karena itu berbagai penderitaan, pergumulan hidup yang kita rasakan, tetaplah sabar menghadapinya. Tetaplah mengasihi, ya, tetap menjalani kehidupan dengan baik dan tetap setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarkanlah kami, kuatkanlah iman kami Tuhan, ketika menghadapi penderitaan, penghinaan. Kuatkanlah kami ya Tuhan, ketika kami mempertahankan iman kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus memampukan kami dengan sabar, dengan tekun menjalaninya. Karena Yesus juga sudah menghadapinya ya Tuhan. Mampukan kami dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan, tetap setia berjalan di jalannya Tuhan. Kami mendoakan anak-anak kami, Kiel, Adriel, Ari, Indu. Terus kami doakan, kiranya apa yang mereka cita-citakan untuk masuk di sekolah polisi, itu boleh mereka raih di dalam Tuhan. Kehendak Tuhan yang terbaik yang Tuhan nyatakan bagi mereka, anak-anak yang akan sedang mencari untuk boleh studi di perguruan tinggi. Tuhan juga berikan hikmat, tolong mereka boleh meraih cita-cita masa depan mereka dengan baik, dan mereka juga boleh melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudari kami atau keluarga kami, orang tua kami atau kami yang sedang sakit. Tuhan pulihkanlah, Tuhan sembuhkanlah, sehingga beroleh pemulihan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Yang berduka cita, kami percaya bahwa Roh Kudus adalah roh penghibur, menghiburkan, menguatkan, memulihkan keadaan saudara-saudari kami yang berduka cita. Dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, jemaat Tuhan di City Lusada ini, berkati setiap usaha pekerjaannya, sehingga beroleh rezeki yang datangnya dari Tuhan, dan bersyukur tetap kepada Tuhan. Pelayanan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, demikian juga GBKP City Lusada, boleh tetap diberkati Tuhan melakukan pelayanannya. Demikian juga terkhusus untuk pembangunan gedung KKR dan rumah pastori,
Kami percaya semuanya berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menjalani hidup kami hari ini, mampukan kami menjalaninya sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari, mari kita menjalani kehidupan setiap hari dalam tuntunan Tuhan, meskipun banyak tantangan, penderitaan, penghinaan yang kita alami, tetapi tetaplah bersandar kepada Tuhan yang menguatkan, menolong kita, memampukan kita menghadapinya. Allah juga sudah merasakan penderitaan yang berat yang Dia rasakan untuk menyelamatkan manusia. Ketika kita beraktivitas hari ini atau masih liburan, jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, tetap bersyukur, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.